Oke, karena bagian sisi selatan sudah semuanya insya Allah sudah menyampaikan pendapat dan juga komentarnya, kami persilahkan di bagian utara saudara Asbani mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Camat, Pak Kalebun, Pak Kapolsek yang diwakili oleh Pak Eko, para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda yang hadir, dan juga saya apresiasi kepada panitia yang telah melaksanakan agenda kegiatan Forum Silaturahmi dan FGD kecil-kecilan ini. Saya mulai mungkin dari Jalan Licin karena sudah pembahasannya bagus-bagus dari teman-teman semua. Saya sependapat dengan masukannya Pak Camat, Kak Hairul dan teman-teman yang lain. Memang harus ada jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang untuk mengatasi jalan licin. Yang pertama, siram menyiram itu kayaknya wajib Pak Camat, karena setiap hari itu selalu licin Pak. Kalau perlu itu jangankan seminggu 2 kali, kalau perlu setiap hari Pak. Seperti halnya yang disampaikan Kak Durani tadi, itu memang jam-jam ya kayak seperti ini yang perlu disiram Pak, karena subuh itu sudah mulai beraktivitas kembali warga. Terus yang tidak kalah pentingnya lagi terkait mengumpulkan stakeholder dan juga orang-orang yang terkait mengenai jalan licin, baik itu sumbangsih dari air dari garam dan juga melubernya air dari PT Garam yang timbul dari sungai itu Pak. Ini memang segera harus dikumpulkan Pak Camat, karena ini sudah meresahkan dan juga korbannya sudah banyak. Jadi masukannya teman-teman sekalian itu sudah bagus, tinggal eksekusinya saja Pak. Terus selanjutnya saya miris tadi mendengar pernyataan dari kepala sekolah SDN Pinggir Papas 1 kalau PT Garam itu cuma memberikan 2 beasiswa dan juga tidak dapat jatah baik CSR maupun garapan lahan. Kita tahu kalau jargon BUMN itu hadir untuk negeri, saya rasa memang hadir tapi tidak adil. Seperti halnya masjid dapat, langgar atau surau dapat, apalagi orang-orang yang sudah dekat. Kita sama-sama tahulah karena warga Pinggir Awas Karanganyar sudah tahu, apalagi yang 17 hektar itu nggak tahu ujung pangkalnya sampai di mana. Nah kemudian saya rasa ini perlu dikawal bersama terkait orientasi kebermanfaatan terhadap pendidikan. Saya support Pak, akan kita kawal bersama, ayo teman-teman sekalian, supaya SDN Pinggir Papas 1 dan 2 maupun di SDN Karanganyar ini dapat kontribusi positif dari PT Garam. Karena tidak hanya operasional yang dibutuhkan, tapi juga logistik itu sangat penting Pak, untuk pemberdayaan, bagaimana murid-murid itu terfasilitasi biar tidak mendengar bau-bau tambak dan juga tidak dengungan-dengungan motor itu atau truk itu tidak mengganggu, biar kondusif intensitas belajar murid Pak. Ini penting, ayo kita kawal bersama. Nah selanjutnya terkait penggusuran bangunan liar Pak. Mohon maaf Pak Kalebun Karanganyar, Pak Haji Suwarto, beliaulah ini yang pernah bersinggungan dengan saya Pak kapan hari itu. Saya saksi sejarah kenapa saya menolak untuk digusur, karena ada asumsi masyarakat ini ada sentimen Pak, kalau semisal penggusuran itu hanya 1 atau 2 bangunan yang digusur. Makanya ini perlu support dari aparat maupun pemerintah daerah
kalau serempak aturannya sudah ada, pemerintah daerah mensupport, kepala desa mensupport, terus diterbitkan aturan yang tidak bertentangan dengan masyarakat, itu bagus Pak, saya support Pak. Saya juga akan dukung, kalau perlu saya pun juga akan menggusur juga nanti. Dan juga kalau menurut saya Pak Galebun Haji Suwarto tadi menyikapinya agak emosi. Saya yakin Pak Galebun ini dilimpahi kesabaran Pak, karena jenengan ini adalah pimpinan di Karanganyar Pak. Ini kita butuh solusi, baik aspirasi teman-teman ini seperti apapun mohon ditampung dan jangan disikapi secara emosional Pak, karena kita itu orientasinya adalah untuk kebaikan. Dan juga perlu saya sampaikan, PT Garam, kenapa saya bilang PT Garam, bilang saja PT Garam jangan BUMN. PT Garam ini belum adil Pak terhadap masyarakat pinggir Wapas dan Karanganyar. Karena apa? Tebang pilih memberikan garapan lahan, si A dikasih, si C nggak dikasih. 17 hektar, saya juga hadir dengan Kak Heri itu waktu yang di Kejaksaan. 17 hektar katanya mau dilimpahkan terhadap kepentingan umat atau masyarakat, tapi sampai detik ini itu ujung pangkalnya nggak tahu Pak kemana. Terus masyarakat pinggir Papas Karanganyar itu tidak hanya pelaba, tidak hanya YTL, tidak hanya Al Jihad, tapi banyak kelompok-kelompok masyarakat ini yang tidak kebagian juga lahan garapan dari PT Garam. Nah, maksud saya dengan adanya forum yang seperti ini, mbok ya PT Garam mendengar kayak hadir ke sini memberikan solusinya seperti apa. Bener apa yang disampaikan Kak Heri, PT Garam ini nggak punya nyali untuk ngadepin kita bersama ini. Karena jelas belangnya itu sudah kelihatan, PT Garam nggak punya nyali. Dan ya mohon maaf, PT Garam ini ya banyak pemainnya, nggak tahu pemain apa, yang jelas konotasinya itu negatif Pak. Ada indikasi, ini yang saya dengar juga, karyawan yang masih aktif dapat garapan lahan, jual beli, belum lagi pencurian air, belum lagi manipulasi-manipulasi data lainnya. Terus setoran dari penyewa yang tidak tersampaikan kepada PT Garam hanya mandek, itu enggak. Nah, problematika ini harus diusut tuntas dan harus diperjelas. Makanya ini dengan adanya forum yang seperti ini kita berterima kasih, karena ini adalah bentuk aspirasi masyarakat untuk mengawal. Jadi tidak hanya PT Garam itu memberikan ke salah satu orang saja, memperkaya satu orang saja, karena orang pinggir Papas Karanganyar ini ribuan. Makanya dengan adanya forum ini jangan tebang pilih PT Garam, harus merata, terutama pemberian garapan lahan. Saya nanti akan juga usulkan juga supaya SDN pinggir Papas 1, SDN pinggir Papas 2, SDN di Karanganyar ini juga dapat garapan, tidak hanya katakanlah desa yang dapat masjid. Ya, ini vital dan ini urgent menurut saya, karena seperti yang disampaikan Kak Tuki tadi, itu memang karakteristik ya generasi muda itu terletak di SD Pak, di TK, di SD. Nah, kalau sudah fasilitasnya bagus, tingkat pendidikannya bagus, pembelajarannya bagus, insya Allah kita akan melahirkan generasi yang bagus. Ya mungkin ya saudara-saudara, mungkin itu prakata dari saya karena PT Garam ini nggak hadir. Mungkin kalau hadir ini mungkin butuh tamparan kata-kata yang pedas PT Garam ini. Untung dia nggak hadir. Coba hadir mungkin dia itu keringatnya bercucuran kemana-mana dia. Mungkin itu prakata dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.